Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di misteri.id. Masih bersama gua dan tetap dua sahabat gua, Bang. Gua Indra. Bang Abidin. Ya, masih bersama kita bertiga. Buat teman-teman yang belum dukung misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share dari sosial media teman-teman semua. Follow juga IG-nya misteri.id dan FB-nya di MDI. Dan jangan lupa follow juga IG kita bertiga. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, kemarin kita masih di Gunung Lawu ya. Oke, Bang Indra. Siap. Kemarin kita di Pasar Dieng nge-vlog. Iya. Itu benar-benar menurut gue sih sesuatu yang istimewa lah, karena kita langsung di lokasi dan kita benar-benar bisa merasakan, bisa situasinya lah. Apa yang lu rasain? Itu gini, di beberapa gua masuk di beberapa itu kan banyak cambangan, banyak jalur. Iya. Banyak jalur, banyak cambangan. Di situ kayak gua harus lewat mana bingung. Padahal kan kita berdua doang kan, kita berdua jalan ke sana ke sini. Nggak tahu gua mau menggambarkan posisinya seperti apa itu, tapi gue sama Bang Indra kemarin sempet agak bukan terpisah ya, cuman beda di sisi. Nah itu, itu kemarin lu sempet mau jalan terus balik lagi tuh sebenarnya ada apa Bang? Jadi itu tuh gue ngerasain beda sih. Jadi kayak pas gue mau jalan tuh kan emang ada dua pohon gitu ya, di sebelah kanan dan kiri gitu. Gue mau ngelintas di tengah-tengah pohon itu. Cuma pas gue ngelintas baru masuk kaki kanan duluan kalau nggak salah. Kaki kanan gue baru masuk ngelintasin dari dua pohon tersebut, itu langsung beda gitu. Jadi separuh berasa dingin, separuh tuh rasa anyep gitu ya. Jadi akhirnya gue kayaknya nggak enak nih, gue akhirnya keluar lagi, gue muter jalan gitu, nyari jalan lain. Iya. Tapi itu enggak, maksudnya ada sebuah keraguan atau emang kenapa, atau maksudnya yang lo rasain terus lo harus balik arah lah? Feeling aja sih. Feeling. Kayaknya nggak enak aja gitu, gue mau lewat situ gitu loh. Dan itu kayak lo kita tiba-tiba langsung bergerak balik kanan juga, kayak ngerasa nggak enak kayak apa. Emang sih kalau gue sih ngerasa kayak ada sesuatu apa gitu, cuman dari lo itu lo lihat atau emang ada sesuatu di situ? Kemarin itu pas gue bilang ayo balik aja, nggak enak nih karena emang ada sosok sih gitu. Ada sosok yang tinggi besar itu, diri di antara, kalau ini kan batunya dia nggak bertumpuk ke atas ya, tapi melingkar gitu ya. Nah, dia ada di tengah-tengah itu gitu loh. Oke. Soalnya kan itu emang agak lebar juga kan, lingkaran batunya itu agak lebar gitu. Nah itu dia ada di tengah-tengah batu itu. Itu emang mimik mukanya nggak enak gitu loh, kayak Gede lebih. Ya kalau Sosoknya yang waktu sempet lihat. Kalau diri sejajar sama gue tuh gue sebau gitu. Oke, sebau. lumayan ya, untuk kalau secara dari segi ketinggian manusia sih masih dibilang masih normal lah ya. Iya, cuma emang badannya besar aja. Iya, besar. Itu lo tau nggak? Itu emang itu makhluk di situ, atau emang dia cuma diam di situ, atau emang itu jadi penguasa? Itu tuh kayak semacam ini ya, wilayah. Jadi di situ ada wilayahnya. Jadi itu wilayahnya dia gitu loh. Karena kalau misalnya gue lihat tumpukan batu itu semacam kayak lapak-lapak
pedagang gitu loh, tempat-tempat orang berdagang. Makanya kalau misalnya mitos nggak boleh merubah struktur ya, atau merubuhkan gitu ya. Karena memang ceritanya pun dulu ada yang semacam apa ya, melanggar mitos lah gitu ya, buat ngebuktiin ya, tapi akhirnya setelah dia melakukan itu hilang gitu aja gitu. Karena di Pasar Dieng itu selain cabangan jalurnya itu banyak, kadang kabut tebal itu kadang suka turun seketika gitu loh. Jadi dari kabut itu bisa mohon maaf ya, kayak menyesatkan pendaki seperti itu. Apalagi di situ kan areanya banyak bebatuan ya, jadi kalau misalkan kita nggak hati-hati pun ya rentan terpleset karena nginjak salah pijakan gitu. Oke, berarti kayak batu yang tersusun yang berbeda-beda itu bisa dibilang memang setiap susunan batu itu toko atau lapak yang berbeda-beda berarti? Iya, beda-beda. Jadi ada pengkategorian ya. Misalnya di sini area, kalau kayak kita nih, di sini area handphone, di sini, di sana tuh area pakaian, sebelah sana lagi ikan, kayak gitu. Tapi itu emang ini Pasar Dieng, Pasar Setan. Apa yang di displayin lah atau apa yang dijual itu apa aja tuh? Maksudnya lo pernah pas kita kemarin di sana itu yang terlihat? Yang terlihat ya? Iya. Ini sih gue bukan maksudnya kayak lagi berhayal kayak di pasar kita biasanya ya, tapi emang yang gue lihat itu ya perabot ada. Jadi ya kayak kita gini ya maksudnya. Karena ya emang nggak bisa dipungkiri ya, makhluk seperti itu juga dia punya kehidupan juga. Bukan berarti kehidupan itu maksudnya dia mandi pakai gayung gitu, enggak. Jadi mungkin ini hanya penggambaran aja gitu loh. Karena gini, ya emang pasti teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya, di Pasar Dieng kayak konon cerita kalau kita mendengar bisik, entah itu bisikan, entah itu suara, entah itu apa, nawarin dan kita harus bertransaksi, entah itu lempar koin. Lempar koin. Bener nggak itu? Maksudnya yang di situ pas aktivitas di situ ada aktivitas itu emang bener kayak gitu nggak? Kalau itu sih sebenarnya gini ya, emang itu mitos dan tradisi yang emang dari warga sekitar pun emang udah turun temurun ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kita bicara logikanya, berarti kita secara paksa dibeli gitu, secara paksa suruh membeli gitu. Oke. Ya. Secara paksa suruh membeli. Misalkan contoh gini deh, Mas Diki lewat, terus gue tawarin, Mas kopi Mas gitu. Nah, di saat lu mendengar itu, lu harus bertransaksi gitu. Berarti kan di situ mau nggak mau lu gue paksa, Mas kopi, setiap yang gue tawarin itu lu harus bertransaksi gitu ya. Itu kan kalau logikanya kan gitu. Iya, betul. Cuma memang mitos dan tradisi yang sudah beredar seperti itu ya, itu jadi apa ya? Sudah jadi kepercayaan lah gitu. Iya, sudah seperti pakemnya udah kayak gitu ya. Tapi kadang gue lihat juga di situ nggak cuma ngelempar koin aja ya. Mungkin pada saat dia mendengar suara seperti itu, dia nggak memegang koin ya, tapi kadang dia naruh rokok gitu loh. Oh iya, gue lihat bener. Nah, dia jadi, ada kayak disisip. Iya, di tumpukan batu itu dia taruh rokok gitu. Beda sama ini ya, dupa ya. Kalau dupa emang ada pas di pintu mau masuk. Iya, gue lihat. Dupa, kembang itu lain. Maksudnya kalau dupa, kembang itu mungkin emang ada niatan sesuatu lah gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi sama ini, gue masih penasaran. Emang gue di sana juga bingung masalah itu. Ini lagi-lagi antara logika dan non logika. Kalau gue sendiri, menurut gue, misalkan ada pemberitaan orang hilang di Pasar Dieng, Pasar Setan, tersesat atau apa, gue pikir sih kayaknya memang masalah percabangan jalur banyak nih. Iya, faktor cuaca ya. Apa sih dikecohkan dengan jalur-jalur,
Karena gini ya, emang kemarin itu kan di saat explore itu kita juga udah antisipasi buat minta tolong sama Mas Wahyu buat jagain di pintu masuk gitu, dengan tujuan biar kita itu nggak terkecoh dengan jalur-jalur di sana gitu kan. Tapi pada saat dia nungguin pun dia juga diganggu juga gitu. Iya, bener itu. Ya, gue sih sempat lihat kayak nggak tahu ya, kayak orang ditabok gini, bener nggak sih? Ya itu kalau berdasarkan cerita dia kan seperti Iya, itu gitu kan. Ya mungkin apa yang dia rasain itu ya emang seperti itu gitu. Iya. Tapi emang karakternya di situ emang mengganggu, iseng atau memang ada sebab akibatnya? Memang kita berbuat apa gitu? Kalau misal bicara mengganggu ya, pasti semua merasa terganggu, Mas. Karena yang gue tangkap itu mereka tak terlihat gitu ya. Di saat kita berjalan pun kita nggak melihat dia ada di depan kita gitu kan. Kadang entah tertabrak lah atau kesenggol lah gitu. Ya kayak Mas Diki kalau lagi jalan aja kayak ada orang nggak sengaja nyenggol kan kadang suka, lu jalan hati-hati dong gitu kan. Itu kan bicaranya kalau manusiawi seperti itu gitu. Tapi kan nggak jauh beda dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Memang hal-hal yang seperti ini tuh nggak bisa kita terima dengan logika gitu, karena di luar nalar ya. Iya. Jadi mungkin pada saat itu teman kita itu mungkin dia duduk di tempat yang salah gitu kan, kita nggak tahu juga. Betul. Gitu kan. Karena jujur gue ngerasa pas kita ya itu tadi kita turun, gue coba kita mulai turun dari Boyem ke arah Pasar Dieng, terus kan gue emang di depan nih, tapi gue sempet nunggu karena kayak bukan takut bukan ragu ya, tapi kayak udah lo di situ dulu nunggu temen-temen lo gitu, makanya gue sempet duduk yang pas ya kayak dibilang kayak pintu lah, tapi di situ batu sama batu. Iya itu emang pintu masuk ya, tapi dari arah Argo dalam. Itu jadi gue bukan takut bukan ragu, cuman kayak gini sih, di hati itu kayak udah lo diem dulu duduk nunggu temen-temen lo. Itu sih, itu emang karena memang dari perasaan gue sendiri atau emang ada sesuatu yang lain di situ? Itu lebih ke ini ya, naluri gitu. Naluri itu kan kadang lebih tajam ya, maksudnya ikuti apa kata hati lu gitu. Kalau emang lu disuruh stop dulu di sini, misalnya lu jalan itu rasanya nggak enak, ya lu stop dulu gitu. Jangan lu paksain gitu, karena entah mungkin terjadi sesuatu gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi kesimpulannya kalau lu ragu ya mending jangan gitu. Dan yang gue tangkap tuh kemarin itu sebelum kita ke Pasar Dieng itu kita sempat ke Argo Dalam. Dan gue juga sempat bertemu dengan sosok yang sama pada saat gue mendaki sebelumnya gitu ya. Sudah ini juga sih, maksudnya apa ya, semacam permisi gitu ya. Jadi ya udah silakan gitu kan. Iya oke paham. Jadi emang sebenarnya karena gini, gue masih juga heran, maksudnya beberapa waktu yang lalu banyak pemberitaan di Pasar Dieng seperti ini, mitosnya memang seperti, bukannya gue nggak percaya, cuman memang ini berarti masalah ini ya, apa namanya, etika lah ya. Etika. Jadi karena pemberitaan orang hilang di Pasar Dieng, tersesat, atau karena emang sempat kalau nggak salah satu dari teman kita juga sempat belok nih entah dibelokin, entah memang ngambil jalur yang lain, tapi sempat di Pasar Dieng kayak dikecoin. Karena gitu. Kalau melewati jalur itu ya emang kita harus punya ini ya, apa, fisik yang prima lah gitu ya. Jadi biar kita tuh bisa konsentrasi tuh bisa tetap dijaga gitu loh selama di jalur itu. Karena kalau konsentrasi kita hilang, yaitu kayak kemarin juga kan kita
gue juga sempat debat kan sama Mas Wahyu, bukannya Iya. lewat sini, Iya, enggak bener. lewat sini, Iya. oh setahu gue lewat sini gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngalah, gue ikutin gitu kan. Ternyata bener Bener, keluarnya kan. Cuma kalau kemarin gue coba gue ikutin ego gue gitu ya, lewat sini, gue nggak tahu itu kemana gitu kan. Iya, benar. Karena emang yang gue lihat pada saat itu pandangan gue pas berangkat dari bawah itu mau ke puncak, gue ngelewatin itu gitu loh. Dan gue nggak ngelewatin jalur yang Yang pas kita turun. Iya, iya. Tapi pada akhirnya pun ketemu gitu loh dengan jalur yang gue lewatin pada saat naik gitu loh. Itu gue sempet bengong gue gitu. Kok ini jalur yang pas gue naik gitu ya. Tapi sementara tadi pas gue mau turun itu gue sempat debat lewat sana, lewat sini, lewat sana, lewat sini gitu kan. Itu tadi yang gue pengen lewatin itu jalur mau kemana gitu. Jadi teman-teman, ini Bang Bidin sempat memvisualisasikan dua sosok. Ini. Dua sosok. Yang pintu kanan kiri dari monumen botol. Ini dua yang di Pintu botol masuk ke Pasar Oke. Dieng, kanan kiri. dua ini siapa, Bang? Kanan kiri kalau emang saya nggak sempat banyak nanya, dan saya juga nggak banyak spekulasi gitu. Saya permisi, saya menumpang lewat. Iya. Cuma dia dengan raut wajah yang itu kan, dia tuh giginya mau sampai bawah itu, Mas. Oke. Keluarnya itu loh. Iya. Nah itu mungkin kalau kita lost control, mungkin ke bawah sama dia. Nah itu dia bilang yang suka menyesatkan, maksudnya yang bikin orang lupa fokus, orang terutama udah capek nggak fokus, bikin sesat jalan. Jadi dua ini gitu loh, itu dia. Wah. Kalau menurut saya ya, visualisasinya seperti itu gitu loh. Itu yang saya lihat seperti itu. Karena asal usulnya dia itu sebenarnya dari sebenarnya sih dari, kalau di situ kan bisa dibilang banyak pertapa juga ya. Iya. Banyak pertapa juga, jadi perwujudannya seperti itu. Itu kan awal dari kalau di situ kan, jadi yang menurut Bang Indra kayak batu segala macam itu banyak yang, walaupun saya nggak lihat semua, tapi saya dilihatin itu batu-batu lama sama yang batu-batu baru, tumpukan baru itu sebenarnya dari para Apa namanya? tapa atau Petapa, ya. ya maksudnya dia punya wangsit seperti itulah. Lu bikin gini, lu bikin seperti ini, dan akhirnya itu terjadilah seperti pasar. Dan yang seperti Bang Indra bilang seperti lapak itu kan sebenarnya kalau gini, kita masuk ke sana, tujuan orang tuh pasti beda-beda ya. Iya. Tapi paling enggak dia punya tujuan masing-masing, dan itu dapat wangsitnya beda-beda gitu. Makanya dia membuat batu. Sebenarnya dari awal dulu itu udah ada batu yang lama, itu udah ada batu-batu yang udah lama ada, tapi setelah mungkin karena turun temurun akhirnya masyarakat tuh bikin, ya udah kita bikin batu atau bikin apa segala macam kan, ada dupa, ada kembang segala macam, itu kan ada seperti itu. Ya, itu sebenarnya dari petapa juga gitu. Jadi konteksnya ini konteks yang petapa ya, bukan pendaki lah bukan, ya. kalau menurut beda saya. ya. Kalau yang lama ya, batu-batu lama itu loh, yang udah lama banget lah, ketahuan lama. Kalau dari Bang Bidin sendiri yang dirasain ya, atau dapat secara kemarin melintas, dari Pasar Dieng nih bener-bener, atau Pasar Setan dibilang Pasar Dieng atau Pasar Setan dinamain ya, Iya. itu emang bener-bener udah lama ya? Itu udah lama, Mas. Jadi memang Udah ratusan atau ribuan tahun mungkin? mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun kali ya. Udah adanya, jadi memang kalau mungkin dulu tuh seperti gini lah. Kita dapat wasit nih. Lo harus bikin seperti ini atau arca atau segala macam. Lu tinggalin alat tulis lu di situ atau alat arca lu di situ, lu tinggal di situ. Jadi sekarang beralih fungsi menjadi udah lu buang duit atau kasih rokok segala macam. Sebenarnya awalnya seperti itu sih. Yang saya dapatnya seperti itu. Iya. Awal. Jadi dia membuat batu dengan cara pahat atau segala macam. Alat pahatnya itu ditinggal di situ. Jadi
setelah turun temurun seperti itu, ya, lu buang rokok atau segala macam atau apalah di situ gitu. Oke. Sebenarnya. Kalau dari yang segi apa namanya, keramaian, keriuhan, yang konon cerita pasar, Ya. riuh, rame gitu. Ya, riuh pasar Itu emang- seperti apa ya? maksudnya, Iya pasar. Ya memang aktivitas, dan itu memang apa ya? Kalau orang atau mungkin penduduk itu memang penduduk seputar situ semua atau memang dari tempat yang lain? Kalau pasar ya, karena semua pasar apa ya, setan ya, dalam pasar setan itu banyak, di macam-macam gunung itu banyak. Jadi dia tuh saling berhubungan. Apa sih namanya kalau Ada silih berganti, ya, silih berganti lah. Ada yang dari sini belanja, seperti kayak kita, misalkan kita tinggal di sini, kita belanja ke pasar grosir ini. Iya. Nah, ini pusatnya mas, gitu loh. Ini pusatnya. Jadi misalkan dari pasar setan gunung apa, Iya. dia ke situ, gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi transisi ya, transisi sih sebenarnya. Jadi yang jelas ini dalam artian secara kalau kita konteksnya ini kita Iya. pendaki, ya cukup melintas saja. Melintas Kita saja. mau mendokumentasikan. Ya, ya cukup jangan nggak berpikir yang aneh-aneh lah gitu. Ya, jangan. Dan kalaupun dapat yang aneh itu bonus lah misalnya. Oke. Jadi teman-teman kalau mendokumentasikan di Pasar Dieng atau mungkin dapat sesuatu, taruh aja itu memang bonus. Mungkin gitu ya Bang Day. Ya, cuma kalau mitos yang itu maksudnya gimana tuh Cing? Kayak dia harus ngelempar koin atau batu kalau dia dengar suara. Jadi gini, awalnya itu kalau yang saya dapat gitu, maksudnya seperti kayak ada petunjuk, kenapa kan dalam waktu 5 menit itu banyak yang saya dikasih tahu. Iya. Seperti, kenapa kok bisa ngebuat lu buang koin di situ, Iya. kayak lu transaksi. Sebenarnya itu memang benar-benar transaksi mas. Transaksi. Jadi dalam alam bawah sadar kita tuh benar-benar ada transaksi di situ. Dan kalau posisi kita normal, pikiran kita normal, itu nggak bakal terjadi mas. Tapi kalau memang kita udah alam sadar kita yang timbul di situ, pasti akan kejadian seperti itu. Kayak seakan kita belanja aja, pasti kan kita beli pakaian, pasti kita kasih uang, Iya, gitu. Seperti itu. Jadi itu di bawah alam sadar kita sebenarnya. Jadi kita kembali ke masalah alam sadar, Iya, kesadaran kita, kesadaran fokus kita. konsentrasi kita pas Kita. melintas. Pasti kan dari bawah tuh udah capek, di atas Iya. fokus dah Oke. macam. Berarti yang batu-batu tumpuk itu emang lapak jalan. Seperti lapak. Itu batu. Iya, macam-macam. kios segala Batu macam gitu ya. ini. Itu makanya kadang-kadang ada pendaki yang alam sadarnya mungkin dia kebuka atau dia kebawa ke alam sadar, ya seperti itu, dia merasa lihat ada pasar di situ. Tapi kalau secara logika sebenarnya kan posisi di ketinggian ya. Iya. Dan itu banyak pohon-pohon yang pendek segala macam. Iya. Saya pribadi sendiri secara akal logika gitu loh, itu angin kencang mas, angin kencang dan pasti daun tuh goyang kan. Iya. Nah itu kayak bunyi seperti orang bicara gitu loh. Jadi daun-daun itu yang bergeser-geser segala macam, saya nggak ngerti lah itu. Seperti itu di bawah pikiran yang apa sih? Masih Ya sadar lah, ya. sadar. Tapi kalau di bawah alam sadar, Iya. itu menimbulkan suara-suara seperti orang di pasar gitu. Ya, seperti Bang Indra pasar bilang ini ada lapak ini ada lapak ini, ada lapak ini. Dan itu di apa? Diwujudkan seperti batu-batu tumpukan. Itu kan macam-macam, beda-beda tumpukannya. Iya. Karena kan pasti pasar beda-beda gitu loh. Ada yang jualan ayam, ada yang jualan tahu segala macam. Itu beda-beda bentuknya. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, yang seperti yang gue bilang ke Bang Indra, kayak susunan batu-batu yang tertumpuk itu, lain-lain itu ya itu tadi beda toko lah. Ya beda kios ya. pedagang lah, beda pedagang lah Iya. gitu. Oke. Berarti kalau keramaian itu berarti suara angin. Kalau secara sadar, alam sadar. Satu, kedua, kalau orang bilang seperti Bang Indra sama Mas Diki bilang, kalau di pasar dia tiba-tiba datang kabut, itu pasti kita bingung mas.
dalam kondisi sadar, saya pribadi dalam kondisi sadar lihat pasar Dieng yang panasnya kayak apa, kayak panasnya tahu sendiri kan, tapi memang ada angin. Itu panas, lihat jalur aja bingung. Gimana kalau ketutup kabut? Itu pasti nyasar. Kalau orang yang baru pertama kali mendaki, menurut pribadi saya. Gitu. Iya, memang. Iya, kalau kita bilang bisa dibilang bisa logika, bisa di luar logika. Itu yang logika. Nah, setelah pasti kan orang kalau saya pribadi masuk ke pasar Dieng yang terkenal dengan ya mungkin keangkerannya ya. Itu pasti mindset kita pasti berpikir, waduh, serem nih. Aduh, angker nih. Itu ke bawah Mas mindset kita. Tapi balik toh ke diri kita bisa kontrol nggak diri kita. Dan saya juga kalau saya nggak kontrol, mungkin saya lost kemana tahu, saya nggak tahu. Gitu loh. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan ini, yang saya sampaikan ini ya versi saya sendiri, yang saya alamin, yang saya lihat di sana gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman pendaki lebih ini aja ya, lebih jaga kondisi saat mendaki gitu ya, lebih konsentrasi dan jaga stamina lah. Betul, intinya sih gitu. Jangan lupa berdoa. Kalau Bang Abilin sendiri dari versi yang Bang Abilin sendiri versi yang Bang Abilin dapat lah di pasar Dieng. Kalau saya ya, menurut saya gitu. Saya cuma berpesan tuh kalau kita baru pertama kali mendaki ke Gunung Lawu, khususnya di pasar Dieng, kalau memang kita ragu untuk memasuki jalur itu, lebih baik kita mundur. Dalam arti kata mundur ini bukan kita nggak mau turun, maksudnya kita mundur cari barengan gitu loh. Kalau menurut saya, karena saya pribadi baru pertama kali itu, jadi menurut saya kita harus jangan kita masa show up atau sombong, gue biasa mendaki lah. Jangan seperti itu. Jadi dimanapun kita mendaki, kalau memang kita ragu-ragu, lebih baik kita cari barengan. Kita harus tanya, Pak mau kemana jalurnya? Mau ke sini ya kita ikut. Kalau gue pribadi di pasar Dieng karena memang jalurnya seperti itu Bang. Gue mungkin dari segi logika ya, jaganya jalur. Baiknya sih kita pasang stringline ya. Jadi betul. Untuk aman lah, cari aman. Mengantisipasi kita di luar jalur atau belok jalur atau apa. Jadi seperti itu, dan yang jelas utamakan sopan santun, etika, adab lah. Apa yang ada di situ, di daerah situ ya kita hormati aja. Memang ada aturannya, dilarang ini itu ya udah dipatuhin aja, nggak usah dibikin iseng, nggak usah dibikin apa, karena emang ada aturannya ya. Ya, di luar hal logika itu sangat amat banyak hal-hal yang mungkin kita bilang mustahil tetap akan bisa terjadi. Ada yang mau ditambah lagi, Bang Indra? Cukup. Udah, mungkin like subscribe aja lah. Oke. Sekian dulu nih teman-teman, kita ngebahas pasar Dieng. Karena kalau kita bahas pasar Dieng, Gunung Lawu, sangat panjang, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari ya. Karena dari pasar Dieng setiap pandangan punya versi yang berbeda-beda. Oke, buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, serta share juga dari sosial media kalian. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Misteri.id dan Facebooknya di MDI. Dan yang jelas follow IG kita, akun sosmed kita ada di link deskripsi. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.